Halo, selamat malam pemirsa TA TV. Berjumpa kembali dengan saya Teresia Pinaka dalam program Solusi untuk Sehat bersama Klinik Pengobatan Jenggolan. Seperti biasa, di malam hari ini kita akan memberikan solusi-solusi bagi permasalahan kesehatan Anda. Dan tentunya di malam hari ini bersama dengan Klinik Pengobatan Jenggolan kita akan membahas mengenai mengatasi ejakulasi dini. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani aktivitas malam hari Anda, dan bagi yang tertarik ini ya, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi ejakulasi dini? Pastikan Anda tetap bergabung sampai nanti 1 jam ke depan. Bersama dengan saya sudah hadir narasumber kita, Jenggolan. Selamat malam, Jenggolan. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah bahagia sekali. Bahagia sekali ya, kelihatan terpancar dari raut mukanya Jenggolan ini ya, berseri-seri begitu. Iya, dan kami juga berharap semoga pemirsa dimanapun Anda berada juga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dalam keadaan yang berbahagia begitu. Baiklah Jenggolan, ini kita akan membahas mengenai mengatasi ejakulasi dini. Betul, nah ini bagi para pria-pria dewasa begitu ya Jenggolan ya, pastinya harus tahu terlebih dahulu nih Jenggolan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ejakulasi dini? Oke, terima kasih. Ejakulasi dini adalah termasuk gangguan seksual pada seorang pria seperti itu. Ejakulasi dini adalah peristiwa keluarnya sperma secara mendadak dan terlalu cepat. Apabila seseorang sudah mengalami ejakulasi dini, pasti sudah bermasalah pada Mr. P-nya seperti itu. Bisa dikatakan lebih jangka panjangnya sendiri. Gangguan ini dapat apabila tidak segera diobati, nanti perginya nanti akan ke lemah syahwat seperti itu. Lemah syahwat sendiri ataupun ejakulasi dini adalah teman yang tidak dapat dipisahkan, dan ini adalah penyakit sebenarnya. Apabila tidak segera diatasi dan diobati, dampak terbesarnya adalah tidak dapat memuaskan pasangannya secara sempurna dan total seperti itu ya. Baik, jadi kan kalau tadi Jenggolan mengatakan bahwa ejakulasi dini adalah sebuah penyakit, otomatis sebuah penyakit itu pasti ada gejala atau tanda-tanda begitu ya. Nah, setiap orang pastinya tidak ingin terkena ejakulasi dini begitu. Bagaimana sih Jenggolan untuk mengenali tanda-tanda orang itu terkena ejakulasi dini? Tanda-tandanya sebenarnya cukup mudah sekali. Tanda-tanda yang pertama adalah keluarnya sperma terlalu cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sperma dapat keluar di luar misfi tanpa harus bersenggama seperti ini. Ini juga sudah gangguan. Dan yang ketiga adalah tidak dapat mencapai puncak orgasme secara kebersamaan seperti itu. Jadi pasangannya juga tidak dapat mencapai puncak orgasme, prianya juga tidak dapat seperti itu. Nah, terapi yang sudah saya kemas dan saya kembangkan untuk gangguan seksual, ejakulasi dini dan lemah syahwat, yaitu terapi keperkasaan dan terapi pembersihan inti dari penyakit gangguan seksual ini sendiri. Dan di klinik kami sebetulnya dapat menangani segala macam penyakit, dapat diobati di klinik kami. Terutama yang lebih spesifiknya pada malam hari ini adalah seseorang yang mengalami ejakulasi dini dan lemah syahwat. Jadi seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini jangan pernah disepelekan, karena efek jangka panjangnya ejakulasi dini tidak dapat sembuh secara instan seperti itu. Kebanyakan orang tidak tahu ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini, langkah awalnya adalah mereka yang tidak tahu justru mereka mengonsumsi ramuan obat kuat. Hal inilah yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Memang obat kuat bisa kita dapat di pasaran dengan harga yang sangat relatif terjangkau sekali. Tapi efek jangka panjangnya seseorang yang sudah mengonsumsi ramuan obat kuat itu tidak akan pernah bisa tahan 1 tahun Mr. P-nya. Jadi lebih dari 1 tahun lebih itu akan mengalami kerusakan dan gagal total pada Mr. P seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih Jenggolan, sebenarnya ya yang menyebabkan seseorang itu terkena ejakulasi dini itu apa sih Jenggolan? Jadi faktor utamanya seseorang bisa terkena penyakit ini tuh apa? Oke. Untuk faktor utamanya seseorang bisa terkena ejakulasi dini adalah yang pertama adalah seringnya melakukan onani ataupun masturbasi. Ini perlu diwaspadai dan dihati-hati. Dan yang kedua adalah faktor stres, faktor tekanan batin ataupun tekanan mental, terus capek,
itu juga bisa mengakibatkan seseorang terkena ejakulasi dini seperti itu. Ya. Baik, nah kemudian termasuk bisa digolongkan ke dalam penyakit yang berbahaya atau enggak sih Jeng Wulan apabila ejakulasi dini sudah tahu dia mengalami ejakulasi dini, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Jeng Wulan sebenarnya apa saja penyebabnya, kemudian juga gejala-gejalanya. Nah dia sudah tahu, tapi kalau misalnya ditunda untuk mengobati atau tidak segera disembuhkan, ini tergolong penyakit yang berbahaya atau tidak nih Jeng Wulan? Kalau dikatakan bahaya secara medis mungkin memang tidak terlalu nampak, tapi secara batiniah dalam segi rumah tangga pastinya ini adalah menjadi momok yang paling menakutkan untuk semua pria. Kenapa seorang pria itu ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini tidak segera pergi dan berkonsultasi pada ahli dan pakarnya, mereka justru mengambil keputusan yang salah mengonsumsi obat kuat ataupun ramuan yang lain seperti itu yang tidak diketahui. Hal inilah yang justru pada jangka panjangnya tidak dapat memuaskan pasangannya secara sempurna. Memang kebanyakan 70% wanita ketika dia tidak puas dengan pasangannya, memang dia tidak mengutarakan dia tidak puas dengan pasangannya, dia pasti akan mengatakan puas seperti itu. Akan tetapi kebanyakan curhatan seorang wanita terhadap klinik kami yang mereka sudah mau datang untuk sharing seperti itu, perempuan tidak akan puas kepada pasangannya yang mengalami ejakulasi dini dan lemah syahwat itu. Baik, jadi mungkin secara mental dan hubungan rumah tangga itu ya Jeng Wulan ya, Betul bahayanya sekali. di situ ya. Kalau karena seseorang ya Mbak, ketika mereka mengalami ejakulasi dini, ketika si istrinya ini ataupun pasangannya menegur si suaminya, justru rasa pedenya semakin turun, semakin down, malah ketika rasa malu semakin banyak. Ketika ingin bersenggama sudah punya rasa malu yang terlalu banyak, ini juga langsung malah mengalami gangguan yang lebih parah lagi. Karena secara medis pria itu bisa terkena gangguan yang namanya gangguan belief system, suatu gangguan seksual yang disebabkan dari faktor alam bawah sadar. Bisa jadi karena disebabkan dari pasangannya. Kebanyakan pasangan pasutri tidak memperhatikan ketika diajak bersenggama, si perempuannya menunda, menolak, bahkan tidak respon dengan ajakan pasangannya. Ini bisa jadi seorang prianya ini mengalami rasa enggan terhadap pasangannya, cuma tidak terlampiaskan. Hal ini apabila diteruskan terus-menerus, rasa unek-unek itu gitu bisa mengalami ejakulasi dini seperti itu ya. Jadi dari mental pun juga bisa begitu betul ya. sekali. Baik. Nah, kemudian nih Jeng Wulan, kalau seseorang sudah terkena ejakulasi dini atau mungkin juga dia merasa bahwa dirinya ada gejala-gejala untuk ke ejakulasi dini seperti itu, terus gimana nih Jeng Wulan untuk mengatasinya seseorang kalau misalnya sudah terkena ejakulasi dini? Untuk seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini, langkah pertama adalah jangan menyepelekan. Jadi harus ingat 3M. Jangan menyepelekan, jangan menunda, dan jangan malu. Di klinik kami memang saya ahli dan pakarnya di bidang pengobatan gangguan seksual. Kebanyakan pria beranggapan bahwa ketika terapisnya seorang pria, dia tidak mengetahui secara luas dan gamblang. Justru ketika Anda malam hari ini sudah mengalami gangguan seksual, jangan pernah jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menunda, dan jangan pernah malu untuk seperti itu. Lebih malu mana datang bertemu dan kunjungi klinik kami, atau malu lebih jangka panjangnya terhadap pasangan seperti itu. Oke, ya. Jadi tidak usah malu-malu begitu. Betul ya sekali. Karena itu untuk kebahagiaan bersama, keawetan hubungan rumah tangga seperti itu ya Jeng Wulan ya. Karena Jadi terobosan yang sudah saya ciptakan tadi dapat mengobati gangguan seksual menggunakan terapi keperkasaan, pemulihan Mr. P seperti sedia kala. Meskipun seseorang yang pernah terkena diabetes sekalipun, meskipun diabetesnya masih terkena ataupun diabetesnya sudah sembuh sekalipun, apabila Mr. P-nya belum bisa bekerja secara total, itu bisa diatasi dan diobati di klinik kami ya. baik, nah pastinya pemirsa sudah penasaran begitu ya, di mana sih alamat pengobatan klinik Jeng Wulan. Jadi untuk Anda yang sudah penasaran ingin segera menuju ke klinik pengobatan Jeng Wulan, langsung saja alamatnya ada di Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo. Atau untuk lebih gampangnya, klinik pengobatan Jeng Wulan ini berada tepat di depan benteng bekas Keraton Kartosuro ya. Jadi ancir-ancirnya dari Gapura Keraton Kartosuro, langsung saja masuk
masuk lurus, ikuti saja Benteng, nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Klinik Jeng Wulan ya. Klinik Jeng Wulan ini tepat di depan Benteng bekas Keraton Kartosuro. Dan ini spesial sekali ya pemirsa ya, karena prakteknya buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, bahkan di hari Minggu atau tanggal merah sekalipun tetap buka. Benar begitu ya Jeng Wulan ya? Betul, Tapi nah ada iya, tapinya ada nih. Tapi untuk langsung bertemu saya itu khusus di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Apalagi besok adalah hari Jumat, di mana hari Jumat itu adalah hari yang penuh berkah dan barokah. Memang semua hari penuh berkah dan barokah. Tapi kalau sudah mendengarkan dan menyaksikan acara kita malam hari ini, kenapa harus ditunda lagi seperti itu? Dan untuk bertemu dengan saya kan tadi Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamisnya itu nanti langsung dengan wakil saya. Dan untuk langsung ketemu dengan saya lagi di hari Minggu berikutnya seperti itu. Baik ya. Jadi untuk pemirsa silahkan saja ya, tidak usah perlu malu dan jangan menunda. Dan kita juga masih ada banyak waktu nih untuk memperbincangkan mengatasi ejakulasi dini. Dan sangat menarik sekali perbincangan kita. Jadi untuk pemirsa pastikan Anda masih terus menyaksikan tayangan Solusi Untuk Sehat di malam hari ini. Karena kita harus break dulu sebentar untuk menyaksikan jeda pariwara berikut ini.